Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjama jubahnya saja, dan semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah daya penyembuhan. Gereja hari ini merayakan peringatan Santa Scholastica, seorang perawan. Dia adalah adik dari Santo Benedictus Abbas. Ia juga menjadi biarawati dan tinggal di dekat biara kakaknya di Monte Cassino, Italia. Setiap tahun ia selalu mengadakan pembicaraan rohani dengan kakaknya. Suatu kali Scholastica menginginkan agar pembicaraan diperpanjang, namun Benedictus menolak. Maka Scholastica berdoa dengan kusuk, sehingga turunlah hujan badai yang sangat hebat dan menghalangi keduanya untuk meninggalkan tempat pertemuan mereka. 3 hari kemudian Scholastica wafat, dan pada saat yang sama Benedictus melihat adiknya itu dalam rupa burung merpati naik ke surga. Santa Scholastica seringkali dijadikan penolong untuk mohon cuaca yang baik. Karya agung dan mujizat Yesus dikagumi oleh berbagai kelompok masyarakat. Makanya ketika dia tampil di seberang danau Genesaret, semua orang dengan antusias berduyun-duyun datang menjumpainya. Mereka datang bukan sekedar mau melihat, tetapi dengan penuh iman dan harapan bahwa Yesus akan berbuat sesuatu bagi mereka. Mereka membawa semua orang sakit kepadanya. Begitu banyaknya orang sakit yang dibawa, sehingga Yesus tak sempat menyembuhkan mereka satu persatu. Maka sebagian dari mereka memohon agar Yesus berkenan membiarkan mereka menjama jubahnya. Mereka percaya akan kebesaran kuasa Yesus, sehingga cukup dengan menjama jubahnya mereka akan sembuh. Dan memang benar demikian. Semua orang yang menjamanya menjadi sembuh. Saudara-saudari, seorang murid Yesus yang sejati tidak hanya berhenti meminta disembuhkan, tetapi juga mesti tinggal bersama Yesus, belajar dari Dia. Hidup dan perjuangan Yesus harus menjadi bagian dari hidup dan perjuangan kita. Saat ini kita tidak secara langsung menjamah jubah Yesus, tapi dalam iman yang teguh
akan Yesus sebagai anak Allah, kita juga boleh berkata, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan kita juga akan berkata dengan penuh iman kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jamahan melalui iman kita yang teguh membuat daya kuasa penyembuhan Yesus dikaruniakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.